Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mujilobati. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain database dan juga trigger dan store prosedur yang ada di dalamnya. Di sini saya membuat database restoran Padang, di mana di dalamnya terdapat tabel menu. Di sini juga terdapat tabel stok masuk, di mana ada ID menu sebagai foreign key-nya. Kemudian ada juga tabel penjual dan tabel pembeli. Kemudian ada tabel pesanan, di mana ada ID penjual dan ID pembeli sebagai foreign key-nya. Kemudian yang terakhir ada tabel pesanan detail, di mana pada tabel ini terdapat ID pesanan sebagai foreign key dan juga ID menu sebagai foreign key-nya. Oke, langsung saja kita uji coba untuk start prosedur yang pertama, yaitu untuk pertama kita cek dahulu isi dalam masing-masing tabel. Di sini ada isi dari tabel menu, ada ID menu, nama menu, harga menu, kategori, dan juga stok. Kemudian di sini juga ada isi dari tabel pembeli, dan ini adalah isi dari tabel penjual. Kemudian ini adalah isi dari tabel pesanan. Kemudian ini adalah isi dari tabel pesanan detail, dan juga yang terakhir yaitu isi dari tabel stok masuk. Pada tabel stok masuk ini berisi riwayat pengisian stok pada tabel menu. Oke, langsung saja kita uji coba start prosedur yang pertama. Di sini ada start prosedur lihat menu, yaitu untuk menampilkan keseluruhan menu. Oke, dapat tampil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan start prosedur yang kedua, yaitu tambah pembeli. Kita lihat dulu parameternya. Di sini ada parameter ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor HP. Dan kita masukkan, ada 3 parameter. ID pembeli kita isi 11, kemudian namanya Mustafa misalkan, dan ada nomor HP. Oke, kita coba go. Oke, berhasil ditambahkan. Ini coba kita lihat di sini masih 10, dan kita refresh. Oke, sudah bertambah sesuai data yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk start prosedur pesan, yaitu untuk memesan makanan. Untuk memesan makanan di sini ada 3 parameter, yaitu ID penjual, ID pembeli, dan total bayarnya. ID penjualnya misalkan 1, kemudian pembeli kita coba yang sudah kita masukkan tadi ID-nya, yaitu 11. Kemudian misalkan total bayarnya itu ada 16, 20.000 lah. Coba kita tambahkan. Oke, berhasil masuk. Tabel pesanan. Oke, di sini sudah mohon maaf, kita pilih show all agar bisa terlihat semuanya. Nah,
di sini yang barusan kita masukkan tadi ada 1, 11 dan tanggalnya ini sesuai dengan tanggal di mana kita memasukkan datanya. Karena kita tadi tidak memasukkan tanggal, maka di sini saya set agar bisa masukkan tanggal secara otomatis dengan cara menambahkan triggernya, yaitu cek tanggal. Gimana jika tanggalnya itu sama dengan 00 atau 0, maka tanggalnya itu akan secara otomatis diset ke current timestamp, yaitu tanggal pada saat itu juga. Oke, di sini sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan mencoba untuk start prosedur tambah detail, itu untuk menambahkan detail pesanannya. Kita lihat dulu untuk menunya. Tadi ada 20.000, jadi kita bisa masukkan nasi rendang 1 dan juga es teh 2, jadi totalnya nanti bisa 20.000. Kita lihat dulu untuk parameter dari tambah detail. Di sini ada 5 parameter. Itu ada ID pesanan, ID menu, jumlah, harga, catatan. ID pesanan kita cek dahulu. Tadi ID pesanan yang terakhir dimasukkan itu 92. Kemudian ID menu yang pertama tadi kita akan pakai yaitu nasi rendang dengan ID menu 1. Kemudian jumlahnya yaitu 1. Kemudian harganya 14.000. Dan catatan di sini opsional, bisa kita kosongkan atau misalkan bungkus. Oke, seperti ini. Oke, sudah masuk tadi yang untuk ID pesanan 92 dengan ID menu 1 yaitu harga 14.000 dengan catatan bungkus. Tetapi tadi kita tidak memasukkan subtotal, tapi di sini ada subtotal yang masuk yaitu hasil dari perhitungan jumlah dan harga. Gimana cara menghitungnya? Yaitu kita menghitung melakukan pada trigger. Triggernya yaitu hitung subtotal ini. Ya, jadi di sini jika subtotalnya itu belum kosong atau 0, maka subtotalnya itu akan dihitung dari harga dikalikan jumlah, seperti itu. Oke, kita masukkan untuk detail yang kedua. Untuk ID-nya kita pakai es teh, ID-nya 6. Untuk jumlahnya ada 2. Kemudian harganya 3.000. Oke, di sini masih belum ada ya. Coba kita masukkan detail yang kedua. Oke, berhasil. Coba kita reload untuk tabel pesanan detail.
ini bukan tabel pesanan detail. Oh, yang ini untuk tabel pesanan detail ya. Masih hanya satu yang ID pesanannya 92. Oke, sudah masuk yang kedua, yaitu dengan ID 6, yaitu ST dengan jumlah 2, harganya 3000. Nah, di sini subtotalnya menjadi 6000 karena hasil perhitungan pada trigger tadi, yaitu trigger before insert. Jadi akan dilakukan pengecekan dahulu sebelum melakukan insert pada tabel pesanan detail. Nah, kemudian kita akan mencoba apakah ketika kita melakukan kita cek dulu stoknya. Setelah melakukan pesanan, apakah stok pada tabel menu ini akan berkurang. Jadi kita melakukan pesanan dengan ID 1 dan juga ID 6. Maka harusnya menu dengan ID 1 dan juga ID 6 ini stoknya akan dikurangi sejumlah pesanan tadi. Nah, di sini nasi rendang ini ada 22 stoknya. Kemudian untuk ST di sini ada 28. Nah, jadi harusnya untuk nasi rendang nanti jadi 21 untuk stoknya dan ST akan menjadi 26. Coba kita refresh dulu. Oke, sudah berhasil untuk stoknya menjadi 21 dan juga ST menjadi 26. Karena pada start prosedur tambah detail di sini terdapat update value, yaitu set stock itu akan dikurangi dengan jumlah yang masuk. Nah, di sini akan kita coba apakah ketika kita melakukan pesanan dengan jumlah yang melebihi stok apakah bisa. Di sini kita akan mencoba melakukan pesanan pada ID menu 1. Di sini stoknya ada 21. Maka kita akan mencoba melakukan pesanan dengan stok lebih dari 21. Misalkan 22 misalnya. Apakah masih bisa? Nah, di sini ada pesan error, yaitu mohon maaf saldo tidak cukup karena sebelumnya saya sudah menambahkan trigger pada tabel pesanan detail, yaitu untuk pengecekan stok. Ini yaitu jika di sini ada variabel A, ini untuk menyimpan jumlah hasil pengurangan dari stok dengan jumlah yang dimasukkan. Jika A ini yaitu jika A kurang dari sama dengan 0 atau A ini sama dengan 0, maka akan muncul pesan error, yaitu mohon maaf stok tidak cukup. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menambah stok, sehingga kita akan menggunakan start prosedur tambah stok. Kita lihat dahulu untuk parameternya. Di sini ada dua parameter, yaitu ID menu dan juga ID menu yang akan ditambah stoknya, dan juga ingin menambah berapa jumlah stok yang ingin ditambah. Kita siapkan dulu untuk tabel menunya. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita akan mencoba menambah stok pada menu nasi rendang, yaitu dengan ID menu 1.
Oke, kita masukkan parameter yang pertama yaitu ID menunya 1, kemudian jumlah stoknya kita akan menambah 20 misalkan. Kita siapkan juga untuk stok masuk. Oke, di sini kita coba menambah. Oke, berhasil masuk. Jadi otomatis akan menambah untuk stoknya. Nah, di sini ada 21. Maka harusnya ketika ditambah 10, maka stoknya akan menjadi 31. Oke, coba kita refresh. Maaf, jadi 41 karena tadi ditambah 20. Dan di sini harusnya ada riwayat stok yang masuk, yaitu ID stok dengan ID menu 1 dan jumlah stoknya 20. Coba kita refresh dahulu. Oke, sudah berhasil masuk untuk ID menu 1 dan juga jumlah penamaan stoknya ada 20. Kemudian di sini juga seperti tadi untuk tanggal otomatis ditambahkan karena ada trigger untuk cek tanggal stok. Dan juga di sini juga ada beberapa trigger. Misal kita ingin menambah pembeli. Kita akan mencoba mengosongkan parameternya. Apakah yang akan terjadi? Maaf untuk parameternya karena ada 3 harusnya. Nah, di sini akan muncul pesan error yaitu nama pembeli harus diisi. Karena di sini untuk nama pembelinya belum diisi. ID ini untuk kosong juga nggak apa-apa. Kita coba. Nah, di sini masih ada yang kosong. Karena di sini saya menggunakan trigger ada koreksi stok masuk. Jadi di sini ketika ID menu kosong, maka ID bentar. Nah, di sini. Maaf ini stok masuk. Kita pergi ke penjual. Maaf pembeli. Nah, di sini ada koreksi pembeli. Nah, jika nama pembelinya ini kosong, maka akan ada pesan error nama pembeli harus diisi dan juga nomor HP-nya. Nah, ini juga berlaku pada pengisian data pada tabel-tabel yang lain. Jika kosong, maka akan keluar pesan error. Oke, coba kita sudah diisi apakah masih bisa? Oke, sudah bisa ternyata. Kita cek. Oke, sudah masuk. Nah, untuk ID pembeli kenapa tadi meskipun kosong itu masih bisa karena di sini ID pembeli sudah saya set auto increment, yaitu akan mengisi secara otomatis. Ya, kita akan mencoba step prosedur yang selanjutnya yaitu report transaksi, di mana report transaksi ini akan menampilkan jumlah
keseluruhan atau pemasukan dari rentang bulan apa sampai bulan apa. Jadi terdapat dua parameter, yaitu bulan awalnya, di mana bulan awal dihitung jumlah pemasukannya, kemudian sampai akhirnya, bulan akhir. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka tabel pesanan detail ya. Maaf, tabel pesanan. Ini tampilkan semua. Oke, di sini saya akan mencoba memanggil Stored Procedure Report transaksi. Jadi ada dua parameter, yang pertama yaitu bulan awalnya, kemudian bulan akhir. Nah, di sini untuk bulan awalnya saya tetapkan untuk bulan 11 atau bulan November. Kemudian yang bulan akhirnya yaitu bulan 12 yaitu bulan Desember. Jadi nanti akan menghitung keseluruhan pemasukan antara bulan November sampai dengan bulan Desember. Coba kita jalankan. Oke, di sini sudah keluar total pemasukannya antara bulan November sampai dengan bulan Desember itu ada 140.000. Kemudian kita cek manual di sini dari bulan Desember sampai November. Di sini ada 50.000 tambah 60.000 sama dengan 110.000. Di sini ada tambah 10.000, 120.000. Kemudian tambah 20.000 lagi, 120 tambah 20.000 jadi 140.000. Sudah sesuai dengan laporan report transaksi yang kita masukkan tadi, yaitu antara bulan 11 sampai bulan 12. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.